pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin semua adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat dan dalam keadaan yang penuh sukacita. Nah, sebentar kita mau beribadah sama Tuhan. Seperti biasa, ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti selama ibadah berlangsung. Kalau adik-adik ada yang masih ingat dengan peraturan-peraturannya, mari sama-sama ucapkan sama kakak ya. Oke? Yang pertama, apa ayo? Yang pertama, jangan main-main saat beribadah. Yang kedua, ya sungguh-sungguh saat memuji Tuhan. Yang ketiga, ayo apa yang ketiga? Yang ketiga, dengar-dengaran saat firman Tuhan disampaikan. Nah, pasti adik-adik semua udah pada nggak sabar nih pengen beribadah hari ini kan. Semua adik-adik udah penasaran kira-kira lagu apa yang kita akan nyanyikan hari ini. Bagaimana ya tariannya, firman Tuhan apa ya yang akan kita sampaikan. Kalau begitu langsung saja kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Semua adik-adik yang ada di rumah semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Kau Tuhan yang kiranya memberikan hikmat, pengertian kepada anak-anak Tuhan. Supaya mereka boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami awali ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah lama kita tidak berjumpa. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita sekolah minggu. Apa kabarnya? Apa kabar semuanya? Ya, sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, Tante mau bertanya, siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Pasti semuanya bersuka cita. Untuk lebih bersuka cita lagi, mari Tante mau ajak kalian untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Pujian ini kalian sudah hafal semua. Pujian yang sudah kita sering nyanyikan. Tapi kita mau TikTokan bareng-bareng. Siapa yang di rumah suka main TikTok? Ayo sekarang kita mau main TikTok bareng bersama dengan guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Kita naikkan pujian ini. Sungai Sukacitamu. Citamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan.
penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah online GPD Immanuel Garut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, serta pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami mau boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau urapi setiap hati-hati anak-anakmu, sehingga mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita, sebelum kita mendengarkan ceritanya, sebelumnya mari adik-adik kita lihat dulu video yang berikut ini ya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik.
Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi ya. Video itu menceritakan tentang Yunus. Tentang Yunus ya, tapi sebelumnya adik-adik kita baca dulu dalam Alkitab. Di kitab Yunus, adik-adik bawa Alkitabnya, kita baca. Buka ya di dalam kitab Yunus yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik,
kita sudah lihat video dan kita sudah baca bersama di dalam kitab Yunus tadi ya adik-adik. Nah di situ diceritakan Yunus ya, kita mau mendengarkan cerita tentang ketaatan Yunus dulu ya. Ketaatan Yunus. Nah, adik-adik, padahal Allah berbicara kepada Yunus ya, di sini ya dikatakannya, Allah berbicara kepada Yunus, pergilah ke Niniwe. Allah menyuruh Yunus itu pergi ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah Yunus pergi ke Niniwe? Tidak adik-adik, tidak, malah dia berbalik arah. Dia berbalik arah. Yang tadinya tujuannya dia ke kanan, ke Niniwe, dia malah membeli tiket untuk pergi ke kiri. Malah dia pergi ke Tarsis adik-adik. Tapi apa coba adik-adik? Karena ketidaktaatan Yunus ini, dia tidak taat dan setia kepada Tuhan. Akhirnya coba apa yang terjadi adik-adik? Yunus naik ke dalam kapal. Ke dalam kapal ya. Di dalam kapal dia turun ke dek. Dia turun ke dek, dia mencari tempat yang nyaman. Dia tertidur pulas di sana. Sementara adik-adik ada badai yang sangat besar. Gelombang yang sangat besar menghantam kapal mereka. Semua penumpang itu sudah ketakutan. Awak kapal juga sudah ketakutan. Sampai-sampai mereka pikir bahwa muatan kapal ini terlalu banyak, terlalu berat. Jadi muatan yang ada di dalam kapal itu mereka buang ke laut. Mereka pikir, oh kayaknya kapal ini terlalu berat ya. Ayo ada bagusnya kita buang aja barang-barang bawaan kita. Supaya kapal ini ringan, supaya tidak, kapal mereka tidak goyang. Tapi enggak, mereka udah buang. Tetap masih gelombang itu masih melanda kapal mereka. Gelombang seperti perahu mainan ya adik-adik. Kalau ada perahu mainan ya, wah goyang kiri kanan, goyang kiri kanan. Nah, enggak juga, jadi mereka bingung. Ada apa? Kok bisa seperti ini? Sementara awak kapal turun ke bawah. Awak kapal melihat, kok Yunus masih bisa-bisanya dalam situasi begini. Dia tertidur pulas. Dia tidur nyenyak. Dia nggak tahu, dia tidak merasakan gelombang itu, apa dia pura-pura tidak tahu, nggak tahu ya. Tapi awak kapal itu membangunkan Yunus. Hei, kamu masih bisa tidur sementara kita dalam bahaya. Kamu masih bisa tertidur pulas. Dia langsung bangun. Dia sadar, oh ini adalah gara-gara saya. Karena saya melawan perintah Tuhan. Saya melanggar perintah Allah. Mari, lemparkanlah aku ke dalam laut. Awak kapal tidak mau. Tidak mau. Masa sih melemparkan Yunus, manusia ke dalam laut, nanti tenggelam. Awak kapal itu tidak mau adik-adik. Dia tidak mau. Tapi untuk menyelamatkan nyawa penumpang yang banyak, mau tidak mau, tidak ada pilihan sama sekali. Tidak ada pilihan. Akhirnya mau tidak mau, mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Tapi adik-adik, Allah masih memperhatikan Yunus. Setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, Allah mengirim seekor ikan besar. Ikan besar menelan Yunus. Akhirnya coba adik-adik, Yunus ini ditelan oleh ikan. Nah, dan di dalam perut ikan itu, Yunus senantiasa berdoa, meminta maaf kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan di dalam perut ikan ini. Dia sadar bahwa dia masih hidup. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Dia sangat menyesal melakukan perbuatannya. Karena perbuatan dia tadi, dia kena masalah. Ya adik-adik, penumpang semua yang ada di dalam kapal itu kena masalah. Nah, selama 3 hari Yunus senantiasa dipelihara oleh Tuhan di dalam perut ikan ini. Nah, pada hari yang ketiga, ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Karena tadi selama dia di dalam perut ikan itu 3 hari, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia menyesali semua perbuatan Tuhan.
Padahal tadi dari awal udah Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe. Ayo Yunus, kamu bangun, pergilah ke Niniwe, kata Tuhan. Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku Allah mengetahui segala perbuatan-perbuatan jahat orang-orang Niniwe. Katakanlah kepada mereka bahwa orang-orang yang di Niniwe itu harus segera bertobat. Ada berita besar yang harus disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe. Tapi Yunus itu lari, dia tidak mau. Dia ketakutan pergi ke Niniwe karena orang-orang yang di Niniwe itu sangat jahat. Dia ketakutan, tetapi selama 3 hari itu Yunus menyesali perbuatannya. Dia mau taat kepada Allah, dia mau setia kepada Allah, dia mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, karena itu adik-adik juga harus taat dan dengar-dengaran ya. Adik-adik harus setia, taat kepada Allah, melakukan firman Allah, harus taat dan setia kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolah, kepada guru-guru di sekolah minggu. Apa yang disampaikan oleh Allah, oleh orang tua, oleh guru di sekolah minggu, adik-adik harus mendengarkan. Adik-adik harus taat dan setia, ya, taat dan setia. Jangan sampai seperti Yunus tadi, karena dia tidak taat, dia kena masalah. Ya, dia kena masalah. Penumpang yang ada di dalam kapal juga kena masalah ya. Apabila adik-adik taat dan setia, ada upah yang menunggu adik-adik ya. Ketaatan itu akan menghasilkan kebaikan, akan menghasilkan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tante harap adik-adik belajar taat dan setia kepada Tuhan ya. Ini adalah pelajaran bagi kita supaya kita tidak seperti Yunus tadi. Mungkin apabila Yunus dari awal dia taat, dia tidak akan kena masalah ya. Dia nggak kena masalah. Mungkin perjalanan dia akan mulus-mulus saja nyampe ke Niniwe. Tapi karena dia tidak taat, akhirnya dia kena masalah. Nah, adik-adik yang di rumah nggak ada yang mau kena masalah kan? Nggak ada yang mau kena hukuman kan? Dapat hukuman dari guru, dari orang tua, dari Tuhan juga. Nggak ada kan? Oleh sebab itu adik-adik, mari senantiasa taat dan setia ya sayangnya. Taat dan setia kepada Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan adik-adik catat ya, tandain di dalam Alkitabnya ya. Ya, tandain di dalam Alkitab. Ayat hafalannya tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Ya, Efesus 6 ayat yang pertama ya, bunyinya seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, pendek kan adik-adik? Tante harap kalian menghafal dan kirimkan segera ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mau mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Supaya anak-anak boleh taat dan setia kepada Tuhan. Boleh senantiasa mendengar-dengaran akan perintah Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, nasihat guru di sekolah dan juga di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanamkan setiap benih firman-Mu Tuhan di dalam hati anak-anak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan
10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat yang ke-10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah adik-adik, bagaimana ibadah kita hari ini? Pasti seru kan? Semua adik-adik udah bersuka cita, udah diberkati sama Tuhan. Karena itu untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepadamu. Biarlah setiap pujian kami, syukur, sembah kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, bahkan pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagimu. Haleluya. Semua kita adik-adik yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online Immanuel Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.